Tuhan Raja Agung akan tiba dengan segera. Ia akan dinamai Immanuel, Allah beserta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anakku yang dikasihi Kristus, kita akan mendengarkan kisah dua perempuan, dua ibu yang memiliki harapan yang kuat tentang masa depan yang baru, tentang sebuah pembebasan. Ibu Maria dipercaya oleh Allah untuk mengandung dari Roh Kudus Sang Pembebas. Dan Ibu Elizabeth, perempuan yang memiliki pengharapan. Pada akhirnya Kairos terpenuhi apa yang ia harapkan. Dan dia diberi tanggung jawab untuk mengandung Yohanes Pembaptis, seorang penyiap bagi jalan untuk Tuhan Yesus. Dua orang ini tumbuh dari iman yang kuat, tidak digerus oleh waktu, oleh usia, pengharapan-pengharapan mereka. Mari kita juga belajar memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh didasarkan atas iman itu. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, dengarkanlah dengan rela doa umat-Mu. Kami bergembira karena kedatangan Putra-Mu sebagai manusia lemah. Semoga kami umat-Mu kelak memperoleh hidup abadi karena kedatangannya sebagai penguasa mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama-Mu dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Kidung Agung.
Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku itu laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, "Bangunlah, manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah sudah musim memangkat. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pokok anggur semerbak baunya. Bangunlah, manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab suaramu sungguh merdu dan jelita nian parasmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Haleluya, 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 haleluya. O Immanuel, Engkaulah Raja dan Pemberi hukum. Datanglah dan selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet.
Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anakku yang dikasihi Kristus, mari bersama-sama kita memiliki harapan yang kokoh, yang sungguh-sungguh kita dasarkan dari iman. Iman itu hidup yang percaya dan menyerahkan diri kepada Allah. Aku mati, tapi Allah hidup dalam diriku. Sehingga orang beriman dari berbagai tipe, di antaranya, kalau nafsuku ke atas, aku memilih ke bawah. Dan aku memilih hidup sederhana daripada kemeriahan. Dan aku berani memilih lapar daripada kenyang, agar dominasi diriku berkurang. Hanya Allah yang hidup dalam diriku. Mati sakjroning urip. Kehendakku tidur, keinginanku tidur, roh yang hidup dalam diriku. Itu beriman. Totalitas kepada Allah. Harapan lebih daripada masa depan, futuristik. Kalau masa depan, saya lapar, nanti saya kenyang. Saya sakit, nanti saya sembuh. Saya berkekurangan, nanti saya sejahtera. Itu masa depan. Harapan lebih daripada itu. Harapan itu sebuah pembaharuan hidup yang kita nggak bisa membayangkan saat ini, tapi bisa merasa-rasakannya dengan samar-samar, dengan sedikit sementara-sementara. Maka harapan adalah vision, melihat secara samar, dan orang berani melangkah ke sana dengan segala risiko, kesulitan, tantangannya. Sehingga harapan seperti jangkar sau yang dilempar dari perahu. Perahu itu tidak oleng oleh gelombang apapun, tidak kesana kemari, tidak dibawa oleh gelombang. Dia tetap diam karena ada jangkar yang menahan dirinya. Itu harapan. Hari ini kita mendengar kisah-kisah seperti itu. Sebuah kerinduan Israel baru yang tidak tergambarkan. Tentu ukurannya adalah kejadian Allah menciptakan dalam keadaan baik. Semua dikembalikan kepada keadaan baik itu. Israel sedang terjajah oleh Romawi. Pengangguran banyak dan pengkhianatan terhadap tradisi juga banyak. Ibu Maria ingin Israel yang baru. Juga Ibu Elisabet dalam penantian-penantiannya ingin keluarga yang baru, yang tidak tergambarkan. Allah memenuhi harapan kedua wanita itu dengan segala risikonya. Ibu Maria mengandung putra Allah oleh Roh Kudus. Risikonya dia mati karena belum bersuami. Karena dia berpegang pada harapan. Dan ini sulit lagi. Siapa yang berani mengambil risiko mati? Siapa yang berani kehilangan kemapanan? Siapa yang berani? Ibu Maria berani. Juga Ibu Elisabet, kesetiaan dalam pengharapan. Ternyata dia kairos, pindah pada waktunya, diberi tanggung jawab yang luar biasa, mengandung Yohanes Pemandi, penyiap jalan bagi
putra Maria ini. Ibu Bapak, kita butuh harapan seperti itu. Zona kita zona nyaman. Kemarin, hari ini, ya mirip-mirip seperti itu. Bahkan kita nggak pernah menggambarkan sesuatu yang baru, yang merubah paradigma kita, yang merubah gerak, ya, kimia, biologi dalam tubuh kita. Kita membutuhkan sungguh-sungguh sesuatu yang baru, sehingga perspektif kita terhadap kehidupan sangat baru. Natal kita mengharapkan seperti itu. Tuhan Yesus lahir di hati kita, sehingga kita dibaharui dalam segala dimensi panca indera kita, intelektual kita, rasa merasa kita, intuisi kita. Sampai-sampai pembaharan itu merindukan kita akan sesuatu yang baik kembali, seperti kisah Kejadian. Mari bersama-sama kita menumbuhkan harapan seperti itu lewat peristiwa Natal yang akan segera kita rayakan. Yesus lahir di hati kita.